Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Fungsi peredaran darah yaitu mengangkut zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh tubuh, membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme lain menuju alat-alat ekskresi, mengatur keseimbangan asam biasa darah untuk menghindari terjadinya kerusakan dan lain sebagainya. Sel-sel darah. 1. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah tidak memiliki inti sel dan bentuknya bikonkov sehingga memiliki luas permukaan yang besar. Pada pria umumnya memiliki kurang lebih 5 juta mm3 dalam darahnya, sedangkan wanita memiliki eritrosit kurang lebih 4,5 juta mm3 dalam darahnya. 2. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih tidak memiliki bentuk yang spesifik dan memiliki inti sehingga memiliki masa hidup yang lebih lama dibanding sel darah merah. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit dibedakan menjadi 2 macam, yakni granulosit dan agranulosit. A. Granulosit. Granulosit merupakan kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula. Granulosit terdiri atas neurofil, eosinofil, dan basofil. B. Agranulosit. Agranulosit adalah kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula, terdiri atas limfosit dan monosit. Limfosit dinamai demikian karena sel ini terdapat juga pada cairan limfa. Adapun monosit merupakan sel darah putih yang berukuran besar. Pembekuan darah. 1. Kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit juga akan keluar bersama darah, kemudian menyentuh permukaan kasar dan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat enzim yang disebut trombokinasi. 2. Trombokinasi akan masuk ke dalam zat plasma darah dan trombokin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ion kalsium di dalam plasma darah. 3. Trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Penggolongan darah pada manusia. Telah diketahui bahwa golongan darah manusia berbeda-beda. Penentuan golongan darah manusia saat ini ditentukan dengan 3 macam sistem, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem RH. Penggolongan darah sistem ABO secara fisiologi berdasarkan adanya agglutinin dalam plasma darah dan agglutinogen dalam eritrosit yang dikemukakan oleh K. Landsteiner pada tahun 1868 sampai 1943. Darah terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Penggolongan darah sistem MN pada tahun 1927, K. Landsteiner dan P. Levin menemukan antigen baru yang diberi nama antigen M dan antigen N. Sel darah merah seseorang dapat mengandung salah satu dari kedua antigen tersebut. Penggolongannya ada 3 macam, yaitu golongan darah M, N, dan MN. Penggolongan darah sistem RH. K. Landsteiner dan Weiner pada tahun 1940 menemukan cara penggolongan darah yang disebut rhesus atau RH. Disebut rhesus, antigen ini pertama kali ditemukan dalam eritrosit kera rhesus atau macaca rhesus. Sekian dari kami.